When these babies go off, all hell's gonna break loose. Fuck! I fucking shot him. Yo halo netizen, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah, pasti akan ada jalan keluarnya. Oke, film kita kali ini berjudul Parker yang rilis tahun 2013. Di mana bercerita tentang seorang pencuri profesional yang hidup dengan kode etik pribadi, yaitu jangan mencuri dari orang-orang yang tidak mampu dan tidak menyakiti orang-orang yang tidak layak untuk disakiti. Namun sayangnya di misi terakhirnya ia justru dihianati oleh rekannya sendiri. Penasaran kan guys? Kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film pun dimulai dengan menampilkan acara Pekan Raya Ohio. Di antara banyaknya orang yang sedang berlibur, terdapat seorang pria yang menyamar menjadi pendeta bernama Parker. Parker pun beraksi untuk mencuri uang yang disimpan oleh polisi. Ia bekerja sama dengan Rose dan juga Melander yang menyamar menjadi badut. Lalu ada pria bernama Hardwick yang bertugas mengawasi kawasan. Dan juga Carlson yang menunggu di mobil untuk membawa mereka semua pergi serta uang hasil curiannya. Di sisi lain, Parker mengetuk pintu kantor kepolisian, lalu tiba-tiba Ross dan Melander yaitu dua badut yang menyamar kemudian menyerang para polisi dari ruangan bawah. Parker memanfaatkan keadaan untuk masuk lalu menyandra seluruh pekerja yang ada di sana. Walaupun membawa senjata, Parker berkata bahwa ia tak akan melukai siapapun yang tidak mencari masalah dengannya. Parker hanya akan mencuri dari orang-orang kaya. Hardwick yang berada di luar tenda mulai membakar tumpukan jerami. Api yang menjalar mengenai tabung gas sehingga terjadilah ledakan besar sampai-sampai terdengar oleh Parker dan kawan-kawan. What's inside these tin cans? Baby. Just stay with the plan. Move it. Setelah mereka berhasil mengambil uang dalam jumlah yang besar, Parker segera keluar dan para pengunjung berdesakan keluar juga. Sedangkan di sisi lain, Carlson yang menunggu di dekat mobil membantu teman-temannya memasukkan uang ke bagasi. Sedangkan Parker sibuk mengganti pakaiannya menjadi orang biasa. Scene kemudian berpindah di suatu tempat tersembunyi. Parker memarahi Hardwick karena telah bertingkah ceroboh. Parker sangat anti dalam melukai orang tak bersalah. Kemudian mobil yang dikendarai Carlson pun datang. Mereka lalu memindahkan uang tersebut ke mobil yang lain dalam 30 detik lalu pergi dari tempat itu. Kini seluruh anggota tim sudah berada dalam satu mobil. Melander memuji kehebatan Parker yang sigap melawan musuh. Ia kemudian menawarkan rencana pencurian yang lebih besar lagi. Melander ingin uang yang baru saja mereka curi itu digunakan sebagai modal untuk mencuri lebih banyak uang. Namun Parker menolak rencana Melander karena ia tak ingin serakah. Baginya uang hasil curian barusan sudah cukup untuk dirinya sendiri. Mendengar penolakan dari Parker, Melander dan anggota tim lainnya pun bersiap untuk menyerang Parker secara diam-diam. Parker pun mengetahui hal tersebut, maka ketika ia diserang, Parker memberi perlawanan sengit sehingga mobil yang mereka tumpangi oleng ke sana kemari. Parker lalu melompat dari mobil dan terlempar beberapa meter. Melander menghentikan mobilnya lalu memaksa Hardwick untuk memeriksa keadaan Parker dan menembaknya hingga mati.
Bertepatan setelah Melander pergi, keluarga petani berhenti untuk menyelamatkan Parker. Mereka membawa Parker ke rumah sakit. Setelah beberapa lama, Parker pun menjadi siuman. Ia lalu menonton berita yang berkata bahwa polisi sedang mengincarnya. Di samping Parker terdapat pria tua yang mengidap penyakit kanker pita suara. Pria itu tak bisa berbicara tanpa alat bantu. Lalu ketika muncul seorang perawat, Parker pun dengan segera menyerangnya, kemudian menyamar menjadi perawat tersebut sambil membawa si pria tua keluar bersamanya. Parker melihat ambulans di depan, lalu tanpa pikir panjang mencuri ambulans itu, kemudian ia bersembunyi di tengah hutan. Parker memanfaatkan obat-obatan yang ada di ambulans tersebut, lalu beristirahat sejenak. Scene kemudian berpindah menampilkan Melander dan timnya yang baru saja keluar. Sedangkan di sisi lain, Parker kemudian masuk ke rumah lamanya untuk mengambil beberapa senjata. Parker juga berbicara dengan Hurley melalui telepon. Ia mencari informasi mengenai lokasi persembunyian Melander dan komplotannya dari Hurley yang merupakan ayah mertuanya sekaligus mantan mafia. Hurley berkata bahwa ia tak tahu apapun tentang Melander. Tapi Bobby, yaitu kakak Hardwick, mengetahui hal tersebut. Parker pun meminta Hurley untuk memberitahukan alamat Bobby. Namun Hurley menolak. Ia membujuk Parker untuk membatalkan rencana balas dendam pada Melander dan kawan-kawan karena Hardwick yang merupakan salah satu anggota dari mereka adalah keponakan orang berkuasa bernama Danziger. Parker ternyata sama sekali tak ingin mundur dari rencananya. Dan dengan terpaksa, Hurley pun memberitahu Parker alamat Bobby. Scene kemudian berpindah pada Parker yang mengunjungi suatu bar, lalu ia menyerang pria bernama Bobby. Parker mengancam akan membunuhnya jika ia tidak memberitahu di mana Hardwick. Sambil ketakutan, Bobby mengatakan bahwa Hardwick dan komplotannya pergi ke Palm Beach, yaitu tempat para konglomerat berkumpul. Scene kembali berpindah di Florida, tepatnya di Palm Beach. Di suatu rumah terdapat seorang wanita bernama Leslie yang bekerja sebagai supir sementara untuk orang-orang kaya. Sedangkan di sisi lain, Hardwick menerima telepon dari Bobby yang memberitahukannya bahwa Parker ternyata masih hidup. Melander hampir saja membunuh Hardwick saat itu juga, namun ia menghentikannya karena mereka membutuhkan Hardwick untuk mempermudah pencurian. Scene kemudian berpindah pada Parker yang meminta kekasihnya yang bernama Claire untuk berjaga-jaga dari para musuhnya karena ia tahu bahwa Melander pasti akan mengincar orang terdekatnya. Claire yang sudah terbiasa dengan ancaman para musuh Parker hanya bisa menerimanya. Pada keesokan harinya, Claire ditinggalkan oleh sang ayah yaitu Hurley. Hurley berpesan pada Claire untuk mengunci pintu. Claire pun menuruti perintahnya dan setelah Hurley pergi, tiba-tiba datanglah Ross membuka pintu rumah Claire dengan sangat mudah. Ia masuk sambil mengendap-endap, sedangkan Claire merapikan bajunya untuk pergi ke tempat yang aman. Ia kemudian mendengar langkah kaki seseorang. Ross pun dengan segera membuka kamar Claire yang untungnya sang pemilik kamar sudah pergi melalui jendela, lalu membocorkan ban mobil Ross sehingga Ross tak bisa mengejarnya pergi. Get my message? Claire kemudian menelpon Parker sambil menangis ketakutan. Parker menyarankan Claire untuk pergi ke tempat yang sudah ia siapkan, maka Claire akan selamat untuk beberapa hari. Singkat cerita, Parker pun berpamitan dengan Hurley karena ia akan pergi menuju Florida. Hurley lagi-lagi mencoba untuk membujuk Parker agar tidak pergi ke Palm Beach karena di tempat itu dijaga oleh polisi dengan tingkat keamanan yang tinggi. Hurley bahkan memberikan uangnya kepada Parker agar ia membatalkan rencana tersebut. Namun Parker dengan tegas menolak karena rencananya kali ini bukan hanya sekedar pencurian tetapi juga aksi balas dendam. Scene kembali berpindah pada Leslie, di mana Leslie yang menawarkan rumah-rumah mewah di Palm Beach. Leslie pun tengah dirundung masalah. Ia harus membayar tagihan mobilnya yang sudah menunggak. Tapi tiba-tiba muncullah ide brilian. Salah satu rekan kerjanya mendapat tawaran untuk mengantar seorang pria yang kaya raya. Leslie pun mencuri nomor pria tersebut dan menggantinya dengan nomor yang kosong.
Leslie kemudian pergi untuk menemui pria kaya tersebut. Tapi ternyata pria itu adalah Parker yang menyamar menjadi Daniel Parmit. Parker melihat rumah-rumah kosong dan salah satunya adalah sebuah rumah yang tidak mewah dan terkesan biasa saja. Berkat instingnya yang sangat kuat, Parker menduga bahwa rumah itu adalah tempat yang dijadikan Melander sebagai markasnya. Setelah selesai berkeliling, Parker berkata bahwa ia akan membayar komisi Leslie melalui rekening. Scene kembali berpindah di mana Leslie yang memeriksa isi rekeningnya di rumah. Anehnya tak ada uang yang masuk. Hal tersebut pun membuatnya menjadi frustasi. Usut punya usut, ia mendapatkan data tentang Daniel Parmit yang tidak pernah menggunakan kartu kredit ataupun transaksi lainnya. Dari sinilah Leslie mulai tersadar bahwa Parker adalah seorang penipu. Sedangkan di sisi lain, Parker mengawasi Melander dan timnya dari balik jendela. Ketika mereka pergi berbelanja, Parker dengan segera masuk melewati garasi, lalu meletakkan salah satu senjatanya di bawah meja. Parker juga merusak pistol yang ada di dalam kotak. Mendengar suara mobil yang semakin mendekat, Parker dengan sangat cepat menutup kotak yang ia buka. Dan untungnya ia berhasil keluar tepat waktu. Di dekat rumah Melander terdapat Leslie yang ternyata sudah menunggu. Parker pun menjadi terkejut lalu masuk ke dalam mobil tersebut. Lalu Leslie yang sudah mengetahui Parker adalah pencuri dan menawarkan dirinya untuk bergabung dalam rencana Parker. Mereka berdua kemudian pergi ke kantor Leslie dan Leslie memohon agar Parker menerimanya karena ia membutuhkan uang untuk membayar hutang. Parker hanya berkata bahwa ia akan mempertimbangkan keputusannya dan akan memberitahu Leslie pada keesokan hari. Scene kemudian berpindah pada keesokan harinya. Leslie menerima telepon dari Parker. Ia kemudian segera pergi menemui Parker yang mengajaknya ke sebuah apartemen kosong. Di sana Parker menjelaskan bahwa ia sudah mencuri toko-toko yang menjual berlian seharga jutaan dolar, tapi tak kunjung menemukannya. Leslie yang merupakan penduduk asli Palm Beach mengetahui bahwa hanya Ratu Palm Beach lah yang memiliki berlian mahal tersebut dan akan melelangnya nanti malam. Parker lalu meminta Leslie mengantarnya ke rumah Ratu Palm Beach. Sesampainya mereka di sana, Parker melihat ada Melander bersama komplotannya. Maka ia pun dapat menarik kesimpulan bahwa memang benar berlian Ratu Palm Beach lah yang akan menjadi incaran mereka. Parker lalu menyuruh Leslie untuk kembali bekerja sedangkan dirinya akan pergi ke apartemen untuk menyusun rencana. Scene kemudian berpindah di mana Parker yang baru saja menghirup udara segar dari balkon tiba-tiba diserang oleh pembunuh bayaran Danziger. Pembunuh itu menusukkan pisau pada Parker yang untungnya tusukannya itu tidak terlalu dalam dan Parker masih bisa memberikan perlawanan. Perkelahian itu pun dimenangkan oleh Parker. Ketika Parker ingin mengambil pisau di lantai, si pembunuh ternyata masih hidup. Ia mengarahkan pisau itu ke wajah Parker, lalu dengan menggunakan tangan kosong, Parker melindungi wajahnya. Ia mengorbankan tangannya sendiri tertusuk pisau hingga tembus. Lalu Parker kemudian melempar tubuhnya bersama dengan si pembunuh. Ia berpegang pada pagar, lalu menendang si pembunuh hingga terjatuh dari ketinggian. Scene kemudian berpindah pada seorang polisi yang mengetuk pintu rumah Leslie. Ia datang untuk melakukan interogasi mengenai Parker karena polisi itu tahu bahwa sebelumnya Parker adalah pelanggan Leslie. Mayat si pembunuh ditemukan tergeletak di jalanan. Rekaman CCTV menunjukkan bahwa mayat tersebut jatuh dari apartemen Parker dan kini Parker adalah seorang buronan. Dengan tenang, Leslie berkata bahwa ia hanya terlibat hubungan kerja saja dengan Parker, tidak lebih dan tidak kurang. Leslie yang melihat ada kejanggalan di rumahnya segera mengalihkan perhatian si polisi. Ia membersihkan darah yang bercucuran lalu menutup pintu di mana Parker bersembunyi. Untungnya polisi yang mendatangi Leslie mempercayai perkataannya karena mereka adalah teman lama. Polisi itu pun keluar dan tanpa ada rasa curiga sedikit pun. No, it's okay. Setelah menutup pintu, Leslie berubah menjadi panik.
Namun Parker menyuruhnya untuk tetap tenang dan pergi bekerja agar polisi tidak curiga. Tak lupa juga Parker meminta Leslie untuk menghubungi Claire yang akan mengobati luka-lukanya. Scene kemudian berpindah pada Claire yang sedang menjahit luka Parker. Kemudian datanglah Leslie dengan wajah yang khawatir. Leslie terkejut karena ternyata yang mengobati Parker bukanlah dokter atau perawat melainkan Claire. Parker berkata bahwa Leslie tak perlu mengkhawatirkannya karena Parker masih harus melanjutkan misinya pada malam ini. Sedangkan di sisi lain, Melander dan tim telah bersiap untuk pencurian malam ini. Hardwick ditugaskan menaiki kapal sedangkan anggota tim lainnya menyamar menjadi pemadam kebakaran. Let's go, come on! Singkat cerita, tibalah kita pada acara lelang yang dibuka oleh selebriti terkenal bernama Lionel. Di tengah pidatonya, terjadilah ledakan yang mengejutkan semua orang di ruangan. Melander dan tim segera memanfaatkan keadaan dengan menipu para tamu undangan bahwa ledakan itu mengandung racun mematikan. Para pencuri kemudian mengambil berlian dan perhiasan berharga dengan mudah tanpa ada halangan. Kemudian mereka pergi menuju sungai lalu menyelam hingga sampai ke kapal Hardwick. Tapi di sisi lain, Leslie tak bisa menahan diri untuk tidak membantu Parker. Ia nekat menyusul Parker ke rumah Melander dan tim. Scene kemudian berpindah di mana Parker yang bersembunyi di salah satu ruangan di rumah Melander. Ia mengamati para pencuri itu yang sedang bersenang-senang karena berhasil mencuri banyak berlian. Leslie yang juga melihat itu pun ikut terpukau sampai-sampai ia tak sadar ada Hardwick yang menangkapnya dari belakang. Look what I found! Someone tell me! Who the fuck are you? Who the fuck are you? Hardwick lalu menyeret Leslie masuk dan mendorongnya hingga terjatuh. Melander menenangkan Hardwick agar tidak berlaku kasar pada wanita. Sementara itu, Leslie melihat ada pistol di bawah meja yang diletakkan oleh Parker. Melander kemudian menyuruh anggota timnya untuk mencari Parker di sekeliling rumah karena ia yakin Leslie adalah suruhan dari Parker. Scene kemudian berpindah di mana Hardwick dan Carlson yang tak menemukan adanya Parker. Sedangkan Ross kini menjadi korban serangan Parker yang berakhir mengenaskan. Mengetahui hilangnya Ross, Melander pun semakin panik dan ia memaksa Hardwick untuk mencari Parker. Scene kemudian berpindah pada Leslie yang dijaga oleh Carlson. Carlson berniat melecehkan Leslie namun Leslie melawannya. Pertengkaran mereka berdua membuat Melander tak fokus pada kehadiran Parker yang mengancam nyawanya. Parker lalu menyerang Melander tanpa aba-aba menggunakan pisau. Lalu ketika Melander sudah pasrah, ia menembaknya tepat di kepala. Bersamaan dengan itu, Leslie juga memberikan perlawanan pada Carlson dengan menggunakan pistol yang ada di bawah meja. Carlson yang tak menduga hal tersebut tak siap untuk menghindar sehingga tembakan amatir Leslie mampu melumpuhkannya hingga ia tewas. Ancaman ternyata belum berakhir. Hardwick menodongkan pistolnya pada Leslie lalu Parker maju tanpa takut. Hardwick mengancam akan membunuh Leslie jika Parker berani melangkah sekali lagi. Namun Parker tak menghiraukan ucapannya dan malah menyuruh Hardwick untuk menembak Leslie. Ketika Hardwick bersiap untuk menembak Leslie, ia kemudian tersadar bahwa ternyata pistol itu kosong tanpa ada peluru. Leslie segera mendekat pada Parker lalu Hardwick pun berhasil dibunuh oleh Parker saat itu juga. Scene kemudian berpindah di mana Leslie dan Parker yang pergi berjalan kaki menuju mobil.
Parker berpesan pada Leslie agar menyimpan berlian tersebut pada ventilasi AC di kantornya. Parker juga melarang Leslie untuk memeriksa berlian itu. Dan 3 bulan ke depan ia akan mengambil berlian tersebut lalu menjualnya. Setelah menghasilkan uang, barulah Leslie menerima upahnya. Mendengar hal itu, Leslie pun kegirangan lalu memeluk Parker dan tanpa sadar menyakiti Parker yang dipenuhi luka. Parker kemudian berpamitan dengan Leslie dan ia berkata bahwa seseorang akan menjemputnya pulang dan orang itu adalah Claire. Leslie yang sebenarnya menyukai Parker hanya bisa terdiam dengan perasaan kecewa. Claire? Scene pun berpindah pada 6 bulan kemudian di Chicago. Parker dengan pakaian rapi membuka pintu ruangan Dan Singer. Dan Singer melihat ke belakang Parker terdapat anak buahnya yang sudah tewas oleh ulah Parker. Maka dengan cepat ia menawarkan uang pada Parker agar tidak menjadikannya korban selanjutnya. Namun sayangnya Parker berkata bahwa niatnya bukan untuk mencari uang melainkan untuk balas dendam. Scene kemudian berpindah 1 tahun kemudian, di mana menampilkan Leslie yang menerima kiriman dari orang yang tak dikenal. Leslie mengangkat paket berat tersebut lalu membuka isinya yang ternyata adalah uang, dan ia pun tentu saja kegirangan. Sedangkan di sisi lain, sepasang suami istri petani yang menyelamatkan Parker dahulu juga mendapatkan uang berlimpah hingga mampu membayar hutang dan membeli rumah baru. Dan film Parker pun selesai. Gimana guys, menurut kalian film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah. Walaupun Parker terlihat baik, tapi yang namanya pencuri dan pembunuh adalah dosa dan tidak dapat dibenarkan. Apalagi karena untuk balas dendam ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di film-film seru selanjutnya. Dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dadah.